Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 7, penyaji kelima, yang beranggotakan Alfi Fadila, Alvin Demas Aretusa, Bintang Eka Priyangga, Fatimah Nurrohim, Fania Salsabila, akan menyampaikan materi mengenai kemungkinan-kemungkinan makna gramatikal dan analisis medan makna. Bahasan pertama yaitu kemungkinan-kemungkinan makna gramatikal. Analisis makna kalimat. Kalimat didefinisikan sebagai runtutan kata yang gramatikal dan memuat makna yang lengkap. Definisi ini tentu saja berlatar belakang semantik atau sudut pandang makna. Dari sudut semantik, para pakar makna membedakan proposisi, tutur, dan kalimat. Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa makna sebuah kalimat ditentukan oleh makna kata-kata pembentuknya dan makna runtutan kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Makna yang muncul akibat kata-kata itu disebut makna struktural. Mampunya diterima dan dipahami suatu makna struktural oleh pemakainya membentuk tata bahasa sebuah bahasa. Itu berarti kegramatikalan atau ketatabahasaan sebuah kalimat ditentukan oleh hubungan makna runtutan yang diterima oleh masyarakat pemakainya. Contoh, frase bahasa Indonesia anak kambing sama dengan frase bahasa Sika, widing anak. Kedua frase tersebut memiliki makna yang sama, yaitu anak kambing. Namun, secara gramatikal atau ketatabahasaan, anak kambing diterima karena hubungan maknanya lebih diterima oleh masyarakat pemakai. Selanjutnya, makna kata dan makna kalimat. Makna kata dapat terlihat dalam kalimat sesuai dengan konteks pemakaiannya. Pada bagian ini akan dibahas hubungan antara makna kata dan makna kalimat. Dapat kita lihat contohnya pada kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di bawah ini. Pada bahasa Indonesia memuat 4 contoh. Kalimat yang pertama yaitu pria tua itu menikah dengan wanita muda. Kedua, wanita muda itu menikah dengan pria tua. Ketiga, pria muda itu menikah dengan wanita tua. Keempat, wanita tua itu menikah dengan pria muda. Pada contoh 1 dan 2 memiliki makna yang sama, namun maknanya tidak sama dengan contoh 3 dan 4. Keempat contoh tersebut memiliki jumlah makna unsur pembentuk yang sama, yaitu pria, wanita, itu menikah dengan muda, tua. Namun, secara susunan unsur pembentuk kalimatnya berbeda. Hal tersebut yang membuat maknanya berbeda. Kemudian, pada contoh bahasa Inggris memuat 4 contoh. Yang pertama, my wife wants a new dog. Kedua, my new wife wants a dog. Ketiga, my new dog wants a wife. Keempat, my dog wants a new wife. Sama seperti penjelasan contoh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun susunan unsur pembentuk kalimatnya memengaruhi makna kata yang dihasilkan. Walaupun kalimat-kalimat bahasa Indonesia dan kalimat-kalimat bahasa Inggris tersebut mempunyai unsur pembentuk atau kata yang sama, tetapi makna kalimat-kalimat itu tidak sama. Makna kalimat itu ditentukan pula oleh susunan unsur-unsur pembentuknya atau susunan kata. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa makna kalimat bukan hanya berupa jumlah makna unsur-unsur pembentuknya saja, tetapi juga ditentukan oleh susunan unsur pembentuknya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kemungkinan-kemungkinan makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan perangkat makna kalimat yang bersifat tertutup dan tidak dapat berubah atau digantikan dalam waktu yang lama. Charles Charpentier Friis membedakan 3 macam fungsi semantik gramatikal atau semantik struktural sebuah kalimat, yaitu yang pertama, makna butir-butir gramatikal. Di sini khususnya makna atau fungsi gramatikal dari partikel dan makna kategori-kategori gramatikal seperti kategori jumlah, kategori aspek, dan kategori modus. Yang kedua, makna fungsi-fungsi gramatikal. Fungsi-fungsi di sini seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan makna peran gramatikal seperti agens,
benefaktif, dan faktitif. Kemudian yang ketiga ada makna yang berhubungan dengan nosi-nosi umum kalimat seperti kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kemudian ada hubungan sintaktik. Makna struktural diwujudkan dalam hubungan sintaktik unsur-unsur leksikal pembentuk sebuah kalimat. Suatu kalimat bisa dikatakan mengandung makna struktural jika terdapat perbedaan makna antara dua kategori semantik karena pertukaran posisi kata dalam kalimat. Contoh, kalimat Dina memanggil Doni dan kalimat Doni memanggil Dina memiliki makna struktural yang berbeda atau tidak sama. Kemudian makna kata dan makna gramatikal frase. Fillmore dan para penerusnya telah membedakan makna gramatikal kalimat sesuai dengan peran makna kata dan frase pembentuk kalimat. Fillmore berasumsi bahwa sebuah kalimat verbum yang berfungsi sebagai predikat merupakan unsur sentral dan unsur yang lain biasanya nomen merupakan argumen. Hubungan antara argumen dan verbum yang berfungsi sebagai predikat menentukan hubungan makna gramatikal kalimat tersebut. Makna gramatikal yang muncul akibat hubungan makna kandungan verbum itu dibedakannya atas beberapa kemungkinan makna seperti makna agentif, makna objektif, makna pengalami atau experience, kemudian makna pemeroleh atau benefaktif, makna faktitif, makna instrumental, makna lokatif, makna asal dan sumber, dan makna tujuan. Misalnya frase lukisan Yusuf. Frase lukisan Yusuf ini dapat bermakna 1. Lukisan milik Yusuf. Kemudian 2. Lukisan tentang mengenai Yusuf. Kemudian 3. Lukisan karya atau hasil kerja Yusuf. Dan yang keempat, lukisan yang berasal dari Yusuf. Sedangkan apabila menggunakan istilah Fillmore, kita dapat mengatakan frase lukisan Yusuf tersebut bermakna 1. Makna pemeroleh atau benefaktif, 2. Makna objektif atau mengenai, kemudian yang ketiga makna faktitif atau hasil, kemudian yang keempat makna agentif, Yusuf sebagai pelaku, dan yang kelima makna asal. Untuk selanjutnya, dalam analisis gramatikal, makna gramatikal frase dapat dibedakan berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Pembagiannya dapat berupa unsur yang sejenis atau tidak. Mengenai analisis makna gramatikalnya, unsur-unsur pembentuk ini memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat karena digunakan sebagai alat uji penentuan makna gramatikal dalam fase tersebut. Misalnya fase foto Randy. Dari frase foto Randy ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah foto milik Randy, yang kedua foto tentang Randy, yang ketiga foto hasil jepretan Randy, yang keempat foto berasal dari Randy. Makna gramatikal dari frasa ini tidak dapat diramakan secara linguistik, melainkan harus dijelaskan melalui suatu analisis sinsemantik. Artinya hanya dapat diketahui maknanya berdasarkan konteks yang terjadi dalam penuturan tersebut. Kemudian makna gramatikal frase juga dapat dibedakan berdasarkan kelas kata unsur pembentuk frase. Tentunya seperti apa konveksi makna pembentuk frase dan informasi penutur menjadi dasar penentuan makna yang nantinya menunjukkan tujuan daripada frase itu dibentuk. Misalnya frase bapak asuh dan ibu asuh memiliki makna bapak yang mengasuh dan ibu yang mengasuh, sedangkan frase anak asuh bermakna anak yang diasuh. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa menyusun satu kaidah makna gramatikal frase perlu menelaah secara mendalam dan mengenai hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik antar unsur pembentuknya. Selanjutnya adalah teknik immediate constituents atau ICs.
Jika seorang linguis akan menghasilkan data bahasa, pada awalnya ia akan memenggal-menggal satuan bahasa sesuai tatarannya, membeda-bedakan dan mengelompokkannya. Prosedur ini mungkin membutuhkan intuisi kebahasaan seorang linguis. Teknik ICS dipakai untuk memenggal satu konstruksi yang terdiri lebih dari dua unsur pembentuknya. Untuk dapat melakukan satu pemenggalan dengan baik, diperlukan beberapa kriteria. Kriteria ini berlaku umum dalam analisis. Kriterianya sebagai berikut. 1. Awalnya konstruksi dengan 3 atau lebih elemen konstituen dipotong atas 2 konstituen. Kedua, kriteria kohesi internal, artinya derajat atau derajat keutuhan unsur-unsur yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, kriteria perbedaan internal. Kriteria ini mengutamakan kemungkinan substitusi secara maksimal. Yang keempat, kriteria kebahasaan. Masing-masing elemen bentuk bebas dalam distribusi. Yang kelima, kriteria bersama. Yang keenam, kriteria kemudahan atau kesederhanaan. Keenam kriteria tersebut dapat diterapkan sesuai keinginan Anda. Namun, berdasarkan pengalaman beberapa ahli bahasa terhadap hierarki dalam penerapannya. Yang pertama adalah N.R. Wells menanggapi kriteria kohesi internal, kebebasan, perbedaan internal, dan karakteristik bersama sebagai sama atau seimbang. Kedua, Bernard Bosch menekankan kebebasan dan perbedaan internal. Yang ketiga, Basel menggunakan kohesi internal sebagai kriteria utama. Yang keempat, J.C. Street menggunakan kriteria kohesi internal, kemudian kebebasan dan perbedaan internal. Yang kelima, Hockett menggunakan kriteria sandi, kemudian kohesi internal dan kebebasan baru. Selanjutnya adalah analisis medan makna pandangan Ferdinand de Saussure pada tahun 1529. Pada awal analisis linguistik struktural, para linguis sangat dipengaruhi oleh psikologi asosionistik dalam pendekatan mereka terhadap makna. Para linguis dengan intuisi mereka sendiri menyimpulkan hubungan di antara seperangkat kata. Misalnya dengan kata baik, kebaikan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan, atau satu, satuan, penyatu, persatuan, penyatuan, bersatu, pemersatu. Mereka memberikan simpulan bahwa kata-kata itu mempunyai asosiasi antar sesamanya. Demikianlah pada awalnya konsep asosiasi makna yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Kemudian, Ferdinand de Saussure memberikan gambaran tentang hubungan asosiatif makna dengan contoh kata enseignement. Ia membedakan ada 4, yaitu 1. Kesamaan formal dan semantik. 2. Similaritas semantik atau butir umum. 3. Similaritas sufik umum biasa. 4. Similaritas kebetulan. Bali, seorang murid de Saussure, memasukkan konsep medan asosiatif dan menganalisisnya secara mendetail dan terperinci. Ia melihat medan asosiatif sebagai satu lingkaran yang mengelilingi satu tanda dan muncul ke dalam lingkungan leksikalnya. Misalnya, medan asosiatif ini terjadi pada dalam kata kerbau di bahasa Indonesia. Dengan kata kerbau, mungkin seseorang akan terpikir tentang kekuatan atau kebodohan. Jadi, medan makna adalah satu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan, dan hubungan-hubungan asosiatif dengan penyebutan satu kata. Materi yang selanjutnya yaitu teori medan makna dari J. Trier. J. Trier melukiskan vokabulari sebuah bahasa tersusun rapi dalam medan-medan, dan dalam medan itu setiap unsur yang berbeda didefinisikan dan diberi batas yang jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih antar sesama makna. Ia mengatakan bahwa medan makna itu tersusun sebagai satu mosaik. Setiap medan makna itu akan selalu tercocokkan antar sesama medan, sehingga membentuk satu keutuhan bahasa yang tidak mengenal tumpang tindih. Kemudian teori medan makna ini juga bertentangan dengan pendekatan medan asosiatif makna.
Medan asosiatif makna menuntut asosiasi antara kata yang menjadi pusat dan beberapa kemungkinan kolokasinya. Misalnya kita dengan menyebutkan kata hitam, seorang akan mengasosiasikannya sebagai putih, negro, kotor, manis, kritin, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pendekatan medan makna memandang bahasa sebagai satu keseluruhan yang tertata yang dapat dipenggal atas bagian-bagian yang saling berhubungan secara teratur pula. Dengan demikian, kita melihat bahwa pendekatan asosiatif ini dalam medan makna bergerak naik ke atas, sedangkan pendekatan medan makna bergerak dari atas ke bawah. Medan makna dapat dilakukan pada kelompok makna tentang tingkat jabatan yang mempunyai batas yang melekat. Kemudian pendekatan medan makna secara asosiatif berguna dalam penelitian psikolinguistik, sedangkan pendekatan medan makna yang sesuai dengan masing-masing bidang berguna untuk studi sosiolinguistik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu medan makna dan thesaurus. Nama Peter McCloskey telah diabadikan dalam sebuah jenis kamus dengan sebutan thesaurus. Pada tahun 1852 terbitlah thesaurus yang pertama dengan judul Thesaurus of English Word and Phrase Classified and Arranged so as to facilitate the expression of ideas and essays in literary composition. Yang menarik perhatian kita tentang thesaurus ini ialah penyusunannya berdasarkan hubungan ide atau makna. Sebuah kata dapat menimbulkan beberapa kemungkinan hubungan makna. Pengelompokan ide ini sesuai pula dengan medan makna yang diliput oleh sebuah kata. Misalnya Thesaurus Roscius yang sekarang ini telah memuat 250.000 kata dan frase dengan kata-kata yang mutakhir. Kamus ini telah mengkategorikan ide-ide dalam 1042 kelompok. Ini berarti terdapat 1042 medan makna.